Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Embun Pagi. Hari ini Jumat 24 Februari 2025 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang tidak munafik, yang didasarkan dari bacaan surat 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Sebelumnya saya mengundang kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Kembali kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, pimpinlah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya yang kedua ini Paulus sangat dengan jelas dan tegas menjabarkan tentang apa yang menjadi komitmennya sebagai rasul Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi jemaat di Korintus yang mulai meragukan kerasulannya, yang mempertanyakan integritasnya sebagai seorang rasul Tuhan Yesus Kristus. Ini terjadi terutama setelah Paulus mengatasi berbagai persoalan terkait masalah moralitas, doktrinal, dan juga tentang kehidupan gereja di Korintus pada saat itu. Paulus menegaskan bahwa apa yang dia kerjakan semua dilakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Paulus menyadari bahwa dirinya memang tidak sempurna, tetapi dia terus berusaha melakukan pelayanannya dengan kesungguhan dan ketulusan. Dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, Paulus melakukan pelayanannya tanpa pamrih, tanpa kepura-puraan. Dia menekankan kepada para rasul dan para pelayan Tuhan juga memiliki spirit, semangat, dan juga tujuan yang sama ketika melakukan pelayanannya. Kasih yang tidak munafik adalah kasih yang murni dan tulus. Ini adalah kasih yang tidak hanya terlihat pada saat baik-baik saja, tetapi juga ketika diuji dalam tantangan dan kesulitan. Dari ayat ini, saudara, kita diajarkan untuk tidak menjadi penghalang dalam menerima kasih Allah ketika kita sudah melayani sungguh-sungguh tetapi mengalami banyak tantangan, kesulitan, hambatan, dicela, dicemooh, diragukan, dipersalahkan. Kalau kita memiliki kasih yang dari Allah dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan tetap dengan kerendahan hati dan kesabaran terus melayani seperti Paulus lakukan dan juga nasihatkan, yang berlaku juga bagi setiap kita, hambanya yang melayani dimanapun kita berada, yang utama di dalam keluarga kita, orang-orang yang Tuhan hadirkan, pasangan kita, anak, mantu, cucu. Itu adalah orang-orang terdekat yang harus kita layani dengan kesungguhan dan ketulusan, bukan dengan kasih yang terpaksa, apalagi munafik.
demi untuk mendapatkan keuntungan ataupun mengikuti, agar mereka mengikuti apa yang kita inginkan atau yang kita maui. Kalau itu dari dasar, maka ketika orang-orang yang kita layani atau orang-orang yang kita kasihi, ketika mereka tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan, harapkan, maka kita akan menjadi marah, maka kita juga akan menjadi agresif menyerang balik kepada mereka karena mereka tidak mau memenuhi keinginan dan harapan kita. Hari ini firman Tuhan menegaskan agar kita memiliki kasih yang tulus, yang murni seperti Kristus yang rela menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi pengebusan dosa-dosa manusia. Meskipun manusia yang ditebus itu seringkali meremehkan, menyepelekan, bahkan mengabaikan keselamatan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan setiap sikap dan tindakan kita terhadap orang lain sesama, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan di mana Tuhan menempatkan kita, baik anak-anak yang sedang studi belajar, dan juga dalam kehidupan pelayanan kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diberikan hati yang tulus dalam mengasihi dan melayani sesama. Mari kita terus berdoa agar kita bisa menjadi saluran kasih-Nya yang tidak munafik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menegaskan kepada kami untuk memiliki kasih yang suci dan tulus seperti Kristus. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, baik untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga, rekan sepekerjaan, studi, pelayanan, belajar, biarlah kami melakukan semuanya dengan ketulusan untuk menyatakan kasih Allah dalam Kristus yang lebih dulu kami alami dan kami rasakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah embun pagi hari ini, semoga menjadi berkat, kekuatan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.